Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Amar, dan saya 27700 program studi Sistem Informasi dan kelas dari R01 mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Nama dosen Bapak Denny Hidayatullah MMC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Satu yaitu pendahuluan. 1.1 model-model komunikasi. Kegunaan dasar dari suatu sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Contohnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut ini elemen-elemen kunci model tersebut. Yang pertama, alat ini membagikan data sehingga dapat ditransmisikan. Contoh, telepon dan PC atau personal komputer. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi satu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Yang ketiga, transmission system atau sistem transmisi, berupa jalur tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks atau kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi tujuan. Nomor 4, receiver atau penerima. Receiver menerima dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima satu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Yang kelima, destination atau tujuan, menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. 1.2, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware atau peralatan fisik atau keras dan perangkat software atau program. 1.3, jaringan komunikasi data. Seringkali sangatlah tidak praktis dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Berikut ini contoh kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bila perangkat-perangkatnya merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Terdapat serangkaian perangkat masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, seluruh telepon di dunia serta semua terminal dan komputer dimiliki oleh satu perusahaan yang sama, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya untuk beberapa alat yang jumlahnya terbatas, sangatlah tidak praktis bila Barnes menyediakan kabel untuk menghubungkan masing-masing bagian perangkat tersebut. Solusi bila terjadi masalah seperti ini adalah dengan cara menghubungkan masing-masing perangkat tersebut dengan suatu jaringan komunikasi atau komunikasi network. 1.4, protokol dan arsitektur protokol. Proses pertukaran informasi antara komputer untuk keperluan saling bekerja sama secara umum menunjukkan suatu komunikasi komputer. Hampir sama dengan itu saat dua komputer atau lebih saling dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi. Rangkaian stasiun komputernya disebut sebagai komputer network. Karena dengan tahap yang sama, saling kerjasama diperlukan antara user terminal dan komputer. Istilah-istilah ini sering digunakan ketika beberapa entiti dari sistem adalah terminal saat membahas masalah komunikasi komputer dan jaringan komputer. Terdapat dua konsep penting, yakni yang pertama protokol, yang kedua arsitektur komunikasi komputer atau computer communication architecture, also arsitektur protokol atau protokol arsitektur. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, sintak, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua, semantics, meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga, timing, atau meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Bab 2, transmisi data. Bab 2.1, terminologi transmisi. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guide atau unguided.
Pada kedua hal itu, komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan guide media. Gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik. Contoh-contoh guide media adalah rectifier, coaxial cable, serta fiber optik. Sebuah transmisi dapat berupa simplex, half duplex, atau full duplex. Pada transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya pada satu arah atau satu direction atau arah, satu station sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Pada operasi half duplex, kedua stasiun dapat mentransmisikan namun hanya satu stasiun pada saat yang sama. Sedangkan pada operasi full duplex, kedua stasiun bisa mentransmisikan secara bersamaan. Pada kasus berikutnya, media membawa sinyal pada kedua arah pada saat yang sama. 2.2 Sinyal. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu fungsi frekuensi di mana sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Pandangan frekuensi domain dari suatu sinyal lebih penting bagi suatu pemahaman mengenai transmisi data dibanding pandangan time domainnya. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog, gelombang pada sinyal analog yang biasanya berbentuk gelombang sinus mempunyai 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude adalah parameter tinggi rendah tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi merupakan banyak gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada waktu tertentu. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal digital ini memiliki bermacam-macam keistimewaan yang unik yang bisa ditemukan pada teknologi analog, yaitu bisa mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang bisa membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, pemakaian yang berulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi bisa dengan mudah diproses dan dimodifikasikan ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, bisa memproses informasi dalam sejumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Banyak teknologi-teknologi yang menggunakan teknologi sinyal digital karena kelebihan-kelebihannya. Antara lain, yang pertama, sebagai penyimpanan hasil pengolahan sinyal digital lebih mudah dibandingkan sinyal analog. Yang kedua, sebagai penyimpanan sinyal digital dapat menggunakan media digital seperti CD, DVD, flash disk, hard disk. Sedangkan media penyimpanan sinyal analog merupakan pita tape magnetik. Yang kedua, lebih kebal kepada noise karena bekerja pada level 0 dan 1. Lalu yang terakhir, lebih kebal terhadap perubahan temperatur, lebih mudah pemrosesannya. Kita masuk ke 2.3, fungsi sinyal analog dan digital. Sebuah ADC atau analog to digital converter berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital waktu diskrit sehingga sinyal tersebut dapat diolah oleh komputer. Proses konversi tersebut dapat digambarkan sebagai proses 3 langkah, yaitu yang pertama sampling, pencuplikan. Sampling merupakan konversi sebuah sinyal analog waktu kontinu XA atau T menjadi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu X dan kurung N, yang didapat dengan mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Secara matematis dapat ditulis X dalam kurung N sama dengan XA dalam kurung NT, di mana T sama dengan interval pencuplikan atau detik, N sebagai bilangan bulat. Yang kedua, quantizing atau kuantisasi. Quantizing adalah konversi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu atau X dalam kurung N menjadi sinyal waktu diskrit bernilai diskrit. Xq atau dalam kurung N, nilai pada setiap waktu kontinu dikuantisasi atau dinilai dengan tegangan-tegangan pembanding yang terdekat. Beda antara cuplikan X dalam kurung N dan sinyal terkuantisasi Xq dalam kurung N disebut error kuantisasi. Tegangan sinyal input pada skala penuh dibagi menjadi 2 N level, di mana N adalah resolusi bit ADC atau jumlah kedudukan tegangan pembanding yang ada. Untuk N sama dengan 3 bit,
maka daerah tegangan input pada skala penuh akan dibagi menjadi 2N sama dengan 2, 3 sama dengan 8 tingkatan atau setara dengan level tegangan pembanding. 3. Coding, pengkodean. Setiap level tegangan pembanding dikalikan dengan ke dalam barisan bit biner. Untuk N sama dengan 3 bit, jadi level tegangan pembanding sama dengan 8 tingkatan. Ke-8 tingkatan tersebut dikodekan sebagai bit 000, 001, 010, 100, 101, 101, 110, dan 111. Lalu selanjutnya 2.4 perbedaan sinyal analog dan digital. Yang pertama sinyal analog bersifat kontinu. Yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasannya rendah. Kemudian kemungkinan errornya besar. Dan yang terakhir perbaikan error sulit. Yang kedua sinyal digital. Yang pertama bersifat diskret atau 0 dan 1. Bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga kemungkinan error kecil. Dan yang terakhir perbaikan error lebih mudah. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu transmisi data digital dan analog. 3.1 pengertian. Dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data, arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan propagate atau data dan pemrosesan atau penyetelan yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Dari semua pertimbangan ini, inti terpentingnya adalah apakah kita menghadapi analog entity atau digital entity. Secara kasar, istilah analog dapat disamakan dengan kontinu, sedangkan digital dengan diskret. Dua istilah ini sering dipergunakan dalam komunikasi data dan sedikitnya dalam 3 konteks, yaitu data, pensinyalan, dan transmisi. 3.2 data dan sinyal. Konsep-konsep mengenai data analog dan digital cukup sederhana. Analog data menerima yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contoh, suara dan video mengubah pola-pola intensitas secara terus-menerus. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh sensor, seperti temperatur dan tekanan, dinilai tanpa henti. Digital data menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dan bilangan bulat. Dalam suatu sistem komunikasi, data disebarkan dari satu titik ke titik yang lain melalui sebuah alas sinyal elektrik. Suatu sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang kemungkinan disebarkan lewat berbagai macam media, tergantung pada spektrum. Contohnya media kabel atau wire, semacam twist pair dan koaksial kabel, kabel fiber optik, dan atmosfer atau ruang perambatan. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contoh, suatu level voltase positif konstan ditunjukkan sebagai biner 1, sedangkan level voltase negatif konstan dengan biner 0. Dalam sistem 3.3 gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sinyal yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan dikarenakan adanya berbagai gangguan transmisi bagi analog sinyal. Penggangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal, sedangkan bagi digital sinyal akan natural bit error. Gangguan yang paling signifikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, atenuasi dan distorsi atenuasi. Yang kedua, distorsi delay. Yang ketiga, derail. Yang pertama yaitu atenuasi. Kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Untuk wide media, penurunan dalam hal kekuatan atau atenuasi pada umumnya mengikuti fungsi logaritma, sehingga biasanya dinyatakan sebagai jumlah desibel konstan per unit jarak. Atenuasi membawakan 3 pertimbangan untuk membangun transmisi. Pertama, sinyal yang diterima harus cukup kuat sehingga arus elektronik pada receiver bisa mendekati sinyal. Kedua, sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibanding derau yang diterima tanpa error. Dan yang terakhir atau yang ketiga, atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Lalu selanjutnya ada distorsi tunda. Distorsi tunda merupakan sebuah fenomena khas pada media guide. Distorsi yang terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium guide berbeda dengan frekuensi. Untuk sebuah sinyal band terbatasi kecepatannya cenderung sangat tinggi di dekat pusat frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band. Derau. Untuk suatu peristiwa transmisian data, sinyal yang diterima akan berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisikan, dimodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi, plus sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan diselipkan di suatu tempat di antara transmisi dan penerimaan. Derau dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama derau suhu, yang kedua derau intermodulasi, yang ketiga crosstalk, dan keempat derau impuls.
Crosstalk dialami oleh siapapun yang sangat menggunakan telepon terdengar percakapan lain. Ini merupakan kopel yang tidak diharapkan yang terjadi di antara pet sinyal. Dapat pula terjadi karena kopel elektrik terjadi di antara twist pair yang berdekatan atau namun jarang pada jalur coaxial cable yang membawa sinyal multiple. The raw impulse. The raw impulse juga merupakan sumber utama terjadi error dalam komunikasi data digital. Sebagai contoh, penghentian energi secara tajam dari durasi 0,01 detik meskipun tidak sampai merusak data suara, namun akan mengurangi kira-kira sebanyak 560 bit data yang sedang ditransmisikan pada 56 kbps. The raw terdiri dari tingkat relatif dari the raw suhu ditambah penghentian berkala the raw impulse. Bab 4. Media transmisi data. 4.1 Media transmisi guide adalah informasi atau data transfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan, meliputi twist pair, coaxial cable, dan serat optik. Media on guide memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau air. 4.2 Twisted pair adalah media transmisi guide yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Deskripsi fisik, sebuah twist pair terdiri dari dua kawat yang disekat yang disusun dalam suatu pola spiral beraturan. Sepasang kawat bertindak sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Biasanya, beberapa pasangan kawat tersebut dibandel dengan menjadi satu kabel dengan cara dibungkus dalam sebuah sarung pelindung yang keras. Pada jarak yang sangat jauh, kabel berisikan ratusan pasang kawat. Unshielded dan shielded twisted pair. Twisted pair memiliki dua jenis yaitu unshielded dan shielded. Unshielded twisted pair atau UTP berupa kabel telepon biasa. Pada umumnya di perkantoran menggunakan unshielded twisted pair lebih banyak dibandingkan di rumah atau telepon sederhana. Unshielded twisted pair adalah subjek untuk interferensi elektromagnetik eksternal, meliputi interferensi dari twisted pair yang berdekatan dan dari derau yang muncul dari lingkungan sekitar. Salah satu cara untuk meningkatkan karakteristik media ini adalah dengan melapisi twisted pair dengan suatu pelindung metalik atau dengan melapisinya agar bisa mengurangi interferensi. Shared twist pair atau STP memiliki kinerja yang lebih baik pada rate data yang lebih tinggi. Namun, shared twist pair sedikit lebih mahal dan tidak mudah dioperasikan dibanding unshared twist pair. 4.3 Coaxial kabel. Deskripsi fisik. Coaxial kabel seperti halnya dengan twisted pair terdiri dari dua konduktor, namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Terdiri dari konduktor silindris yang mengelilingi suatu kawat konduktor dalam tunggal. Konduktor bagian dalam dibungkus baik dengan konduktor kawat jaring maupun penyekat dalam. Aplikasi. Coaxial kabel mungkin merupakan media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan serta dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghubung sistem komputer. Yang kedua, distribusi siaran televisi. Yang ketiga, transmisi telepon jarak jauh, jangkauan pendek. Dan yang terakhir, local area network. 4.4 Serat optik. Deskripsi fisik. Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik. Kerugian terendah dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultra pure fused silika. Namun serta ultra pure ini sulit diproduksi. Ada juga jenis lain, yaitu serat kaca high loss multi-komponen yang lebih ekonomis namun masih memberikan kinerja yang baik. Sedangkan serat plastik sedikit lebih mahal dan bisa dipergunakan untuk koneksi jarak, di mana tingkat kerugiannya masih dapat diterima. 4.5 Media transmisi. Transmisi yang pertama yaitu transmisi wireless. Transmisi wireless untuk on-guide media, transmisi dan penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Untuk transmisi antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya udara, sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Pada dasarnya terdapat dua jenis konfigurasi untuk transmisi wireless, yaitu searah dan segala arah. Untuk konfigurasi searah, antena pentransmisi mengeluarkan sinyal elektromagnetik yang terpusat. Antena pentransmisi dan antena penerima harus disejajarkan dengan hati-hati.
Gelombang mikrosatelit. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi atau uplink, amplifies dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain atau downlink. Bab 5. Pengkodean data. 5.1. Data sinyal dan data digital. Sinyal-sinyal digital. Data digital, sinyal digital, bentuk paling sederhana dari pengkodean. Dari data digital ditetapkan satu level voltase untuk biner 1 dan lainnya untuk biner 0. Semua pengkodean yang lebih kompleks digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum sinyal serta menyediakan kemampuan sinkronisasi. Data sinyal, sinyal analog. Sebuah mode mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Teknik dasarnya adalah amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan passive keying atau PSK. Ketiganya mengubah satu karakter atau lebih satu frekuensi pembawa agar bisa menampilkan data biner. 5.2. Data digital, sinyal-sinyal digital. Suatu sinyal digital merupakan deretan pulsa voltase terputus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal. Data biner ditransmisikan melalui pengkodean setiap bit data ke dalam elemen-elemen sinyal. Pertama, receiver harus mengetahui waktu setiap bit. Maksudnya, receiver harus mengetahui dengan tepat saat suatu bit berawal dan berakhir. Kedua, receiver harus menentukan apakah level sinyal untuk masing-masing posisi bit itu tinggi, atau yang pertama, atau 1, atau rendah dalam kurung 0. Pada gambar 5.2, tugas ini ditampilkan melalui pengambilan sampel masing-masing posisi bit di tengah interval dan membandingkan nilai tersebut dengan permulaan. Kemungkinan akan muncul error yang disebabkan karena draw dan gangguan yang lain, seperti yang telah ditunjukkan. Mohon maaf, di sini saya lupa untuk memasukkan gambar 5.2-nya. 5.3, data digital atau sinyal-sinyal analog. Untuk jaringan telepon, digunakan modem-modem yang menghasilkan sinyal-sinyal dalam rentang frekuensi suara. Teknik-teknik dasar yang sama digunakan untuk modem yang menghasilkan sinyal-sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi. Misalnya gelombang mikro. Bagian ini memperkenalkan teknik-teknik ini dan menyajikan pembahasan singkat mengenai karakteristik kinerja pendekatan-pendekatan alternatif. Teknik-teknik pengkodean kita sebutkan bahwa modulasi dipengaruhi oleh satu atau lebih dari 3 karakteristik sinyal pembawa, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Jadi terdapat 3 dasar pengkodean atau teknik modulasi untuk mentransformasikan data digital menjadi sinyal-sinyal analog. Yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, phase shift keying atau PSK. 5.4 data analog sinyal-sinyal digital. Di bagian ini kita membahas proses mentransformasikan data analog menjadi sinyal-sinyal digital, atau lebih tepatnya sebagai suatu proses mengubah data analog menjadi data digital. Proses ini disebut digitalisasi. Bila data analog diubah menjadi data digital, maka akan terjadi banyak hal. Di antaranya yang paling umum adalah yang pertama, data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZ sampai L. Dalam hal ini, kita langsung beranjak dari data analog ke sinyal digital. Data digital dapat ditandai dengan sinyal dengan menggunakan kode lain selain NRZ strip L, sehingga diperlukan satu langkah tambahan. Yang ketiga, data digital dapat diubah menjadi suatu sinyal analog. Perangkat yang dipergunakan untuk mengubah data analog menjadi bentuk digital dan melindungi data analog yang asli dari kondisi digital atau digital disebut sebagai codec atau coder-decoder. Di bagian ini kita mengamati 2 teknik utama yang digunakan dalam codec, modulasi kode pulsa dan modulasi delta. Modulisasi kode pulsa atau pulsa code modulation. Pulsa code modulation atau PCM didasarkan atas teori sampling yang menyatakan bila suatu sinyal F atau dalam kurung T disampel pada waktu interval teratur dan pada rate yang lebih tinggi 2 kali dibanding frekuensi sinyal tertinggi, maka sampel tersebut memuat segala informasi dari sinyal yang asli. Fungsi F dalam kurung T bisa direkonstruksi dari sampel-sampel ini dengan menggunakan penyaring lolos rendah atau low pass filter. Selanjutnya delta modulation atau DM. Berbagai jenis teknik telah digunakan untuk meningkatkan kinerja PCM atau untuk mengurangi kerumitannya. Alternatif lain
selain PCM yang paling populer adalah delta modulation atau DM. Dengan DM atau delta modulation, suatu input analog didekati melalui fungsi tangga yang bergerak naik turun dengan satu level kuantisasi pada setiap interval samping dan UTS. Karakteristik terpenting untuk fungsi tangga ini adalah jalannya yang mirip biner. Pada setiap waktu pengambilan sampel, fungsi bergerak naik turun sebesar sehingga output dari proses modulasi delta dapat ditampilkan sebagai suatu digit biner tunggal untuk setiap sampel. Pada dasarnya, aliran bit lebih dihasilkan oleh pendekatan derivatif sinyal, analog dari amplitudenya. A1 dibangkitkan bila fungsi tangga menaik sepanjang interval, sedangkan 0 dibangkitkan dengan cara sebaliknya. 5.5 sinyal-sinyal analog. Modulasi didefinisikan sebagai proses menggabungkan suatu sinyal input M atau T dengan sinyal pembawa pada frekuensi Fc agar menghasilkan sebuah sinyal S dalam kurung T yang bandwidth dipusatkan di tengah-tengah Fc. Untuk data digital, keperluan modulasi harus jelas. Bila hanya tersedia fasilitas transmisi analog, modulasi diperlukan untuk mengubah data digital menjadi bentuk analog. Tujuan penggunaan modulasi tersebut menjadi kurang jelas bila datanya sudah berbentuk analog. Setelah itu, berulah sinyal-sinyal suara yang ditransmisikan melalui saluran telepon di spektrum aslinya, menunjukkan pada transmisi baseband. Terdapat dua alasan utama untuk modulasi analog dari sinyal analog, yaitu yang pertama, diperlukan frekuensi yang lebih tinggi agar transmisi dilakukan lebih efektif. Untuk transmisi unguided kelihatannya tidaklah mudah mungkin untuk mentransmisikan sinyal-sinyal baseband karena diperlukan antena-antena yang memiliki diameter beberapa kilometer. Selanjutnya, modulasi membolehkan frekuensi division multiplexing, yaitu amplitude modulation. Amplitude modulation atau AM adalah bentuk modulasi yang paling sederhana. Modulasi ini menggunakan amplitude sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan fasenya tetap. Amplitude yang berubah. AM adalah modulasi yang paling rendah atau yang paling mudah, tetapi mudah juga dipengaruhi oleh keadaan media transmisi. Frekuensi modulation. Modulasi ini menggunakan sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana amplitude dan fasenya tetap. Frekuensi yang berubah, kecepatan transmisi mencapai 1200 bit per detik. Untuk transmisi data sistem yang umum dipakai FSK, gambar 5.6 memperlihatkan jenis modulasi. Mohon maaf, di sini saya lupa memasukkan gambar 5.6. Selanjutnya, phase modulation. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut phase sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan amplitude tetap. Phase yang berubah, cara ini paling baik, tapi paling sukar. Biasanya dipergunakan untuk pengiriman data dalam jumlah besar yang banyak dan kecepatan yang tinggi. Contoh digunakan untuk digital music synthesizer. Gambar 5.7 memperlihatkan jenis modulasi PM. Mohon maaf, di sini saya lupa untuk memasukkan gambar 5.7-nya. Bab 6, jaringan komputer bagian 1. 6.1 pengertian. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, sehingga kehilangan file atau kerusakan sistem. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu yang pertama peer-to-peer, artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Komputer pada jaringan peer-to-peer ini biasanya berjumlah sedikit dengan 1-2 printer untuk penggunaan khusus seperti laboratorium komputer, riset, dan beberapa hal lain. Maka model peer-to-peer ini bisa jadi dikembangkan untuk koneksi lebih dari 10 hingga 100 komputer. Kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Dan kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan administrator jaringan. Kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan, tingkat keamanan rendah. Yang kedua, tidak ada yang manajemen jaringan. Yang ketiga, pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang terakhir, semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. 2. Client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme
komunikasi antar node dalam jaringan. Jenis layanan client server antara lain. File server memberikan layanan fungsi pengelolaan file. Print server memberikan layanan fungsi pencetakan. Database server proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat minta pelayanan. DIP atau dokumen informasi processing memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen dan pengambilan data. Kelebihan jaringan client server yang pertama mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, kemudian kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar, manajemen jaringan terpusat. Yang kedua, semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Kekurangannya, jaringan client server butuh administrator jaringan profesional. Butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar, dan yang terakhir, bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. 6.2, jaringan komputer dan sistem distribusi. Sebelum jaringan komputer populer, unsur komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi, distribusi sistem. Perbedaan utama antara jaringan dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi. Bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Bab 7 atau bab yang terakhir, jaringan komputer bagian 2. 7.1 Sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptai superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu terminal ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah komputer. Dalam proses TSS, mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Sejarah singkat internet dan web. Yaitu yang pertama di tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Departemen Defense atau DoD USA. Yang kedua, 1959, Len Kleinrock menulis paper tentang packet switching. Yang ketiga, di tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. Yang keempat, 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. Dan yang terakhir, 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NCP. 7.2 Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua, saving money atau penghematan uang atau anggaran. Perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran cukup besar, karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap unit komputer. High reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat dan akurat, sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda dengan kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain. Yang kedua, seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce atau bisnis, semuanya up to date. Yang kedua, komunikasi person to person atau seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Yang terakhir, hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. 7.3 Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah
selama subjeknya terdapat pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. 7.4 jaringan. Jenis-jenis jaringan. Secara umum jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu yang pertama local area network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, metropolitan area network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan beberapa kantor cabang, sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Wide Area Network atau WAN. Wide Network Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik. Karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Sebagai contoh, jaringan komputer kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain dan saling berhubungan. Jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Sirus yang tersebar di seluruh dunia dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.